Halo semua, apa kabarnya? Kemana aja minggu kemarin? Kemanapun kalian pergi, jangan lupa jaga kesehatan ya. Minggu kemarin tema hidup saya kayaknya beres-beres. Pertama, saya beli rak buku untuk di tempat kerja saya. Buku saya tambah banyak. Dan karena itu meja saya jadi semakin sempit ya. Awalnya saya lihat anak saya punya rak buku baru. Terus waktu saya tahu harganya murah, saya juga ikutan beli. Saya beli rak buku susun 4 supaya bisa simpan lebih banyak buku. Berkat rak ini, meja saya sekarang kelihatan lebih luas ya. Terus habis beresin buku, saya baru sadar bahwa saya simpan banyak dokumen yang sebenarnya mungkin udah nggak saya perluin lagi. Dokumen ini isinya tugas-tugas mahasiswa dari 2 tahun lalu. Saya pilih dokumen yang masih saya pakai dan yang enggak. Ternyata banyak sekali dokumen yang udah nggak saya pakai. Biasanya saya pakai kertas-kertas bekas ini untuk print tugas juga, tapi sekarang semua tugas udah dibuat secara online. Mahasiswa juga kumpulin dalam bentuk file komputer, jadi udah nggak perlu print ke kertas lagi. Oh ya, kampus saya sekarang dijadiin tempat vaksinasi loh. Tepatnya gedung aula kampus. Biasanya kampus sepi karena nggak ada orang. Tapi kemarin waktu saya lihat antrian orang yang mau divaksinasi, saya merasa senang karena kampus ramai lagi. Orang-orang yang divaksinasi di kampus saya adalah mahasiswa dan orang-orang yang tinggal di sekitar kampus. Hal yang disayangkan adalah cara antrinya yang mungkin sedikit berisiko. Jarak antriannya nggak begitu jauh, jadi saya khawatir nanti justru ada orang yang kena virus. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu ini adalah minggu kedua pelaksanaan PPKM darurat. Waktu saya buat video minggu kemarin, kalian bisa lihat banyak motor dan mobil di jalan di belakang saya ya. Jadi walaupun di Pulau Jawa dan Bali sedang ada pelaksanaan PPKM darurat, masih banyak orang yang kerja dan keluar rumah seperti biasa. Saya juga termasuk sih. Minggu kemarin banyak banget masalah yang muncul karena orang yang kena virus COVID-19 tambah banyak. Sekarang hampir semua rumah sakit penuh. Kemarin-kemarin ada juga orang yang meninggal karena nggak bisa dapat perawatan di rumah sakit. Terus sekarang banyak orang yang kena COVID-19 yang perlu oksigen. Kalau saya lihat di berita, kondisi Indonesia udah hampir sama dengan kondisi di India ya. Ada orang yang dirawat di halaman rumah sakit, ada orang yang susah cari tabung oksigen, dan sampai pemakaman untuk orang yang meninggal karena COVID-19 juga susah. Kalau di India kan orang yang meninggal itu dibakar. Nah, kalau di Indonesia kan harus dikubur, jadi perlu ekstra tenaga lagi untuk gali lubang kuburannya ya. Saya juga sekarang selalu pakai 2 masker, kayak gini, 2 masker. Pokoknya minggu kemarin itu kayaknya banyak banget masalah di Indonesia. Kalau lihat berita di TV itu kayaknya hampir nggak ada berita yang nyenengin ya. Di video kali ini saya mau cerita tentang masalah-masalah yang muncul karena PPKM darurat ya. Mungkin dengan tahu masalah-masalah ini, kalian yang ada di Jepang bisa tahu lebih banyak masalah sosial di Indonesia. Terus untuk kalian yang tinggal di Indonesia, mungkin bisa cerita juga masalah yang sama dari sudut pandang kalian. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita.
Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.